Selamat tengah hari. Puji Tuhan kita ada kesempatan baru untuk berada di dalam hadirat Tuhan. Saya telah menjelajah di beberapa kebaktian, dari semalam di kebaktian Mandarin, pagi tadi di bahasa Inggris dan bahasa Hakka sebentar tadi, dan kali ini berada di kebaktian bahasa Malaysia yang kedua. Dan kami menyatakan kebenaran firman Tuhan yang sama mengenai tahun memberi ruang, dan secara khusus dalam kebaktian ini saya ingin mengungsikan pada Anda mengenai ruang untuk melayani dalam konteks persiapan bahwa minggu hadapan 13 hari bulan jam 2:30 petang di Husana Hall kita akan mengadakan AGM atau apa yang dipanggil MAT, dan kita mahu memilih pemimpin-pemimpin baru untuk satu penggal lagi menjelang tahun 2027. Di dalam All Saints Cathedral kita ada 7 kebaktian semuanya, 1 kebaktian Filipino, 2 bahasa Inggris, 2 BIM dan 2 bahasa Cina. Masing-masing akan menghantar wakil serta membentuk satu majelis dalam kepimpinan gereja untuk penggal akan datang. Dan sebab itu bimbingan perlu diberikan pada Anda yang mencalonkan diri ataupun mungkin dicalonkan pada hari ini, karena hari ini adalah tarikh tutup untuk pencalonan bagi para calon masuk dalam majelis gereja kita. Pada hari minggu depan nanti akan ditentukan melalui pengundian oleh para jemaat. Perwakilan daripada ketujuh kebaktian akan hadir bersama-sama untuk menentukan siapakah pemimpin Anda pada masa akan datang untuk 2 tahun lebih lagi menjelang tahun 2027. Yang juga kemungkinan besar adalah kalau kehendak Tuhan, penggal terakhir bagi saya sebagai dean, kerana saya akan retire atau bersara pada bulan Oktober tahun 2027. Jadi Anda boleh membayangkan hati saya mau meninggalkan katedral dalam keadaan yang kokoh, baik dan menyenangkan hati Tuhan dengan persiapan selama 2 tahun lebih ini. Dan siapa saja yang akan diangkat oleh jemaat sebagai pemimpin selanjutnya di dalam majelis gereja ini, dia akan berperanan penting untuk menyediakan tahun-tahun selepas saya tidak berada di sini lagi. Jadi saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, penting untuk memperhatikan pilihan Anda dan pada masa yang sama juga apa yang Anda ingin berikan kepada gereja, khususnya All Saints Cathedral yang bukan suatu kebetulan 114 tahun yang lalu telah ditempatkan oleh Tuhan di tengah-tengah bandaraya Kota Kinabalu. Kita harus melihat dari sudut profetik, dari sudut keimaman dan juga kenabian, bagaimana Tuhan menempatkan kita berada di tengah bandaraya ini untuk berfungsi, memberkati bandaraya ini dan juga menjadi berkat bagi tempat-tempat yang lain di kawasan Kota Kinabalu. Jadi sangat penting untuk perhatikan. Dalam hal itu maka saya ingin berkongsi kepada Anda mengenai ruang untuk melayani, space to serve. Dan kita ingin melihat ada 2 kumpulan yang saya ingin dedahkan kepada Anda pada hari ini. Yaitu kumpulan pertama adalah ruang di dalam pribadi yang melayani. Sementara kumpulan kedua adalah ruang dalam satu tim atau satu pasukan yang melayani. Apakah yang dituntut oleh Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan untuk Anda dan saya supaya dapat berfungsi baik secara individu maupun sebagai satu pasukan untuk menyediakan gereja menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam hal ini kita ingin melihat satu demi satu. Tapi sebelum itu kita mau mulakan dengan perkataan Yesus dalam pembacaan Injil tadi dalam Markus pasal 10 ayat 45 yang berbunyi, "Kerana anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Kepimpinan adalah kehambaan.
Sementara di luar sana ataupun di dalam pembacaan kita tadi, orang mohon supaya duduk di sebelah kiri dan kanan Tuhan Yesus. Yesus berkata, tidaklah demikian bagi kamu. Karena di dalam kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus, seorang hamba Tuhan telah menyatakan di katedral beberapa tahun lalu, yaitu Bishop Huayung daripada Gereja Metodis Malaysia, bahwa Yesus tidak pernah mengajar tentang kepimpinan di dalam Alkitab. Ini mungkin menjadi kejutan bagi beberapa orang, termasuk saya juga untuk satu ketika. Yesus tidak pernah mengajar orang menjadi pemimpin. Yesus tidak pernah mempromosikan betapa pentingnya pemimpin dan kepimpinan itu sendiri. Yang Yesus telah tekankan sejak daripada permulaan adalah bukan pemimpin, bukan menjadi pemimpin, bukan juga kepimpinan. Tetapi Yesus menekankan tentang menjadi hamba dan kehambaan itu sendiri. Pemimpin yang hanya mau menjadi pemimpin dengan konsep yang demikian, maka di dalam tindak tanduknya, di dalam seluruh keberadaannya akan mengajar kepada satu kedudukan dan keuntungan-keuntungan, keistimewaan-keistimewaan seorang pemimpin. Tetapi bila seorang memandang kepimpinan sebagai suatu kehambaan dan kesempatan untuk suatu pengabdian, maka seluruh tindak balasnya, seluruh cara kepimpinannya akan menjurus kepada terjemahan dan tafsiran daripada konsep seorang hamba dan bukan sebagai seorang pemimpin kuku besi yang mungkin mengambil kesempatan dan memanipulasi daripada apa yang menurut kedudukannya dan keistimewaannya. Jadi Yesus ini layak untuk mengatakan kepada kita, memperingatkan pada para pemimpin, karena anak manusia, Yesus itu datang bukan untuk dilayani. Dia melainkan melayani. Dan melayani bukan sembarangan. Di dalam pelayanannya, dia telah memberikan nyawanya seluruhnya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sebab dia tahu ada keperluan untuk berbuat demikian. Maka oleh sebab itulah maka kemenangan Yesus Kristus dalam seluruh sejarah, di dalam termasuk di kayu salib yang kita akan sambut tidak lama lagi semasa Jumat Agung, bukan karena kekuatan 12 legion malaikat dari surga yang dia boleh panggil untuk mempertahankan dirinya. Bayangkan di dalam pemikiran dan perkiraan orang Romawi, satu legion itu, satu batalion itu adalah 600 orang askar. Kalau 12 kali 6, bayangkan 7.200 malaikat dari surga datang. 1-2 malaikat saja di pintu kuburan Yesus sudah menyebabkan gempa bumi terjadi pada hari kebangkitan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apalagi 7.200 malaikat. Dia boleh panggil itu untuk mempertahankan dia. Tapi karena kepimpinannya bukan suatu kepimpinan mau menang di dunia. Dia menitik beratkan kemenangan secara rohani di dalam kerajaannya. Jadi kita melihat bahwa dalam sejarah gereja, gereja itu tidak agresif untuk menentang siapa-siapa. Mereka akan mendoakan termasuk kepimpinan dan negara yang mungkin tidak berkenan kepada hati ramai orang. Karena dia diajar, gereja diajar kehambaan ini untuk memberkati, bukan menentang. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, waktu gereja Hagia Sophia di Turki diubah menjadi masjid atau museum sebelumnya, tidak ada tunjuk perasaan dibuat oleh gereja ortodoks apa-apa. Bayangkan kalau sebaliknya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebab bukan karena lemah, tapi kekuatan kemenangan Yesus Kristus dan orang-orang Kristen adalah kerendahan hati yang ada pada pengikut-pengikutnya. Bukan demonstrasi, bukan tunjuk kehebatan, tetapi karena kehambaan. Bukan tidak kuat, bukan tidak boleh, bukan tidak mampu. Seperti Yesus mengatakan, bukan saya boleh memanggil 12 legion malaikat dari surga. Tapi dia tidak berbuat demikian. Karena dia tahu misinya jelas untuk keselamatan manusia.
dalam konteks kehambaan. Jadi kelompok yang pertama saya ingin melihat bersama dengan Anda adalah kelompok ruang dalaman hati seorang pelayan. Filipi pasal 2 ayat 5-11 adalah satu nyanyian mengenai Kristus atau dipanggil Christological songs. Dia menyanyi mengenai Yesus. Dia menyanyi nyanyian mengenai seorang yang hebat. Sama seperti tahun 70-an 80-an orang menyanyi Wajah Kesayangan Hamba oleh Hal Amir, atau mungkin lagu Rosanna oleh Amy Search dan sebagainya. Orang memuja seorang yang lain. Saudara-saudari, Christological songs adalah memuja siapa Yesus Kristus itu. Dan dia mengatakan dalam pendahuluan bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu, ayat 5, bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bermaksud bahwa kalau kita seorang yang melayani, seorang hamba, seorang yang mengikuti kepimpinan di dalam gereja, sama seperti Yesus, kita harus memiliki hidupmu bersama dalam satu kelompok bersama-sama, dianggotai oleh mereka yang menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apakah pikiran-pikiran itu? Di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, ternyata bahwa Yesus ini adalah Yesus yang telah kehilangan hak kesetaraan dengan Allah. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bermaksud bahwa walaupun dia ada hak, walaupun dia ada kesetaraan dengan Allah, dia tidak mempertahankannya karena dia tahu misinya untuk keselamatan saudara-saudari dan saya. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. 3 peringkat telah ditekankan. Yang pertama adalah mengosongkan dirinya. Tidak ada apa-apa lagi bagi dia selain daripada siapa dia di hadapan Bapa di surga. Mengusungkan dirinya termasuk hak kesetaraan dengan Bapa di surga. Dan dia tidak kehilangan identitinya, tetapi dia tidak mempertahankannya karena dia tahu bahwa sebagai seorang hamba dia tidak punya hak sama sekali. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Bukan saja tidak mempertahankan atau mengusungkan dirinya, dia juga telah mengambil rupa seorang hamba atau mengabdi kepada apa yang telah dipercayakan kepadanya. Dan selain daripada itu, dia menjadi sama seperti kita sebagai manusia. Dia tidak buat loudspeaker besar-besar dan beritahu kamu bertaubatlah dari sini, ini panggilan dari surga dan sebagainya. Dia sendiri turun, dia tidak main wakil-wakil. Dia sendiri turun dan hidup di tengah-tengah manusia untuk mempertahankan kita daripada ancaman dosa dan akibat dosa itu. Dan oleh sebab demikian maka untuk berbuat seperti itu, dia harus kehilangan kesetaraan dengan Allah. Bukan sahaja itu, dia juga kehilangan hak keberadaan dalam ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dalam appearance-nya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia sanggup kehilangan keberadaan siapa dia, kelihatan dalam pandangan manusia. Salah satu daripada banyak suara-suara di keliling salib waktu Yesus tergantung di atas kayu salib adalah berbunyi, kalau engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu. Kalau engkau anak Allah, turun dari salib itu dan kami akan percaya. Seperti itu. Di kelilingnya, di bawah salib itu ada banyak suara-suara yang kedengaran waktu Yesus disalibkan. Dia boleh turun kalau dia mau. Beberapa meter saja tinggi salib itu. Secara tradisinya ada ukuran tertentu. Dia boleh turun kalau dia mau. Tapi dia tidak mau. Sebab dia tahu misinya sebagai hamba. Mengapa?
Sebab kalau dia turun, kita tidak punya pengharapan untuk kembali ke surga, kembali kepada Bapa di surga. Sedangkan dari jauh dari surga dia turun. Dia boleh turun karena dia menyelamatkan kita. Apalah sangat beberapa meter tinggi salib itu kalau dia turun dari situ. Dia boleh turun kalau dia mau. Tapi saudara-saudari, dia merendahkan dirinya. Taat sampai mati. Dan kematian di atas kayu salib itu adalah kematian yang sangat terkutuk, terhina. Sehingga dalam kitab Galatia mengatakan terkutuklah mereka yang mati di salib. Mengapa? Sebab itulah kematian dan cara kematian yang sangat kejam dalam hukuman pada zaman itu dari sudut pemerintahan Romawi. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dia kehilangan keberadaan sebagai seorang pribadi. Dia juga telah kehilangan hak kenamaan. Dari ayat 9 sampai ayat yang ke-10, bagus sekali kedengarannya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan ayat 11, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu bagus kedengaran karena Yesus Kristus yang dipuji. Tetapi di penghujung ayat ini, di penghujung nyanyian ini mengatakan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kemuliaan pada akhirnya bukan kepada Yesus Kristus, tapi kepada Allah Bapa. Dengan kata lain, dia kehilangan kenamaan, dia kehilangan kemuliaannya karena saudara-saudari dan saya. Seorang seperti Yesus yang sanggup kehilangan kesetaraan, sanggup kehilangan keberadaan, sanggup kehilangan hak kenamaan. Inilah pemimpin yang Anda perlu undi pada minggu depan. Menjadi PCC. Jangan undi yang hanya menuntut hak. Yesus kehilangan segala haknya karena melayani. Dia mengusungkan dirinya. Seorang hamba tidak punya hak. Dan ini susah dicari. Tapi ini yang dicari oleh Tuhan di dalam gereja untuk melayani. Dari semalam di kebaktian Mandarin, kebaktian bahasa Hakka, saya memperingatkan jemaat. Jangan sama sekali berpikir, this is my right, dan sebagainya. Seorang hamba tidak punya hak. Cari orang yang tidak mencari haknya untuk melayani, tapi haknya Tuhan dalam hidupnya. Seperti Yesus. Calonkan orang-orang seperti begini. Supaya senang kita bekerja. Senang kita melayani. Supaya kita sesuaikan pelayanan kita dengan apa yang Tuhan mau. Bukan apa manusia dan sekitar kita dengan hormat inginkan. Ini mengenai pribadi yang ada ruang dalam hati untuk melayani. Bagaimana dengan pasukan? Di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7 ada satu peristiwa mengenai pemilihan 7 pelayan atau 7 deacons. Ini berbicara tentang ruang dalaman satu pasukan pelayan. Kira-kira apa yang ada di dalam pasukan itu? Dalam ruang pasukan itu sendiri, kira-kira apa yang ada? Di dalam ayat 1 ada satu permasalahan penting. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan
dalam pelayanan sehari-hari. Ingat, ada 2-3 perkara dalam ayat ini yang kita perlu perhatikan. Permasalahannya adalah soal kebajikan janda-janda. Permasalahannya adalah masalah itu sosial yang perlu dipenuhi, yang perlu ditangani. Semakin ramai orang, itu baik. Semakin ramai orang percaya, itu baik. Kalau setiap 7 kebaktian di All Saints Cathedral bertumbuh luar biasa, bukan hilang 26,6% selepas COVID. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, alangkah baiknya kalau ada pertumbuhan. Tetapi realitinya adalah semakin ramai orang, semakin banyak juga kerenahnya di dalam jemaat. Dan sebagai pemimpin, kita harus menangani satu persatu. Tetapi kita lihat dalam satu tim, apa yang terjadi. Di sini ada sungut-sungut. Tidak tahu bagaimana sungut-sungut ini menjadi kenyataan. Apakah ada laporan yang resmi secara bertulis bahwa inilah aduan yang kami terima daripada akar umbi dan sebagainya. Atau mungkin sungut-sungut yang disebut semasa membawang minum kedai kopi. Saya tidak tahu. Atau disebarkan secara tidak adil. Begini kalau si anu, begini kalau si anu. Tidak adil. Kami ada keperluan tapi tidak diindahkan dan sebagainya. Dan karena ada sungutan, terjadi satu gerakan dari belakang ataupun dari depan. Tapi ini bukan terjadi dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1. Keadaannya berbeza karena dibuat secara terang-terangan. Bukan membawang di belakang atau di media sosial. 2-3 minggu ini saya mendengar banyak kata-kata. Dan cakap-cakap di belakang ini berlaku terus terang saja dalam kalangan kita. Khususnya menjelang IJM. Ada sungut-sungut. Lalu bagaimana pada zaman itu mereka menangani sungut-sungut yang demikian? Walaupun permasalahannya hanya membagikan makanan atau bakul makanan kepada para janda pada waktu itu. Mungkin sudah ada sistem, mungkin sudah ada cara-cara pendekatan yang biasa dilakukan sebelum itu. Tapi ada yang kelompok merasa tidak adil dan akibat daripada itu maka terjadi sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Dan mereka bersungut terhadap satu sama lain, terhadap orang-orang Ibrani. Bukan pun kepada kepimpinan, tapi dalam kalangan mereka sudah ada perbelahan dalam hal itu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada 3 cara untuk menangani. Yang pertama, carilah orang yang berkeupayaan untuk menangani. Berhubung dengan itu, ke-12 Rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Sangat menarik. Tugas pelayanannya hanya bagi makanan. Tetapi kelayakannya terkenal baik, mesti penuh dengan roh dan hikmat. Tugas bagi makanan, jabatan kebajikan boleh buat. NGO boleh buat. Tetapi di dalam konteks firman Tuhan kita melihat kelayakannya harus terkenal baik, bermaksud kesaksiannya baik di luar dan di dalam kalangan orang percaya.
Bukan itu saja, kelayakan rohaninya mesti penuh roh. Dan hikmat bermaksud mesti ada IQ yang baik, boleh berpikir baik, disertai dengan kerohanian yang baik. Saudara, ini dipanggil kumpulan yang berupaya atau able to do things. Kumpulan kedua mestilah kumpulan yang bersedia atau available. Kita melihat penyataan daripada para rasul, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Bermaksud mereka harus mengambil tanggung jawab yang sepatutnya dibuat oleh orang lain, dilakukan oleh orang lain, boleh dipercayakan kepada orang lain. Sebab itu mereka ada gerakan pilih 7 orang di antara kamu. Supaya ayat 4 dikatakan, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Tidak salah juga untuk kami susun kursi, cuci piring, atau mungkin menyapu-nyapu gereja. Biasa juga aku buat. Tidak salah juga. Tetapi apa yang berlaku? Dalam hal ini kita melihat ada para hamba Tuhan yang telah melalaikan tanggung jawab mereka hanya karena dibebani dengan tugas-tugas yang lain. Di dalam gereja kita ada 3 elemen penting. Satu adalah pelayanan dan itu mesti di atas. Karena gereja dipanggil untuk melayani. Ini panggilan kita. Dan pelayanan ini harus disokong dengan pentadbiran yang baik, administrasi yang baik. Di samping disokong juga dengan fasilitas atau kemudahan yang baik. Malangnya di dalam perbincangan dalam gereja, seringkali perbincangan mengenai pelayanan itu peratusan waktunya kurang. Yang banyak dibincang adalah soal pentadbiran, soal polisi-polisi, soal fasilitas dan keuangan. Budget pun lebih banyak berada di tempat pentadbiran dan juga fasilitas atau itu kemudahan berbanding dengan budget pelayanan secara keseluruhan. Kita dipanggil untuk melayani dan keutamaan harus diberikan untuk pelayanan. Dalam hal ini para rasul menyadari bahwa mereka dipanggil untuk melayani. Bukan soal administrasi membagikan makanan-makanan. Supaya waktu mereka untuk melayani lebih banyak dibandingkan dengan soal-soal yang lain. Dan mereka kata kami tidak merasa puas hati. Sebab kami melalaikan tanggung jawab. Dalam hal ini perlu ada orang lain available. Orang lain yang boleh ada waktu untuk melayani bersama. Kamu tahu saudara-saudari, kalau orang mengatakan aku tidak ada masa, secara langsung mereka mengatakan itu tidak penting untuk saya. Prinsipnya adalah kita selalu ada waktu untuk hal yang penting bagi kita. Kalau kita tidak memikirkan itu penting, maka kita tidak ada waktu untuk itu. Kita mau pastikan bahwa setiap perkara-perkara penting yang kita ada dalam gereja, kita berikan waktu untuk itu. Kalau Anda memikirkan pelayanan dalam gereja itu penting, Anda selalu atur waktu, beri waktu untuk itu. Kalau Anda tidak ada waktu, bermaksud hal itu tidak penting bagi Anda. Dan dalam hal ini kita perlu ada orang yang available. Bukan saja able, capable, tetapi harus available. Yang ketiga, dalam ruang kepimpinan bersama itu harus ada accountability atau bertanggung jawab. Ayat 5 dan 6. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Berarti seluruh jemaat bertanggung jawab untuk perkara tersebut. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan roh, dan ada senarai Filipus, Prokhorus,
Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Apa yang terjadi? Selepas mereka memilih pribadi-pribadi ini, mereka dihadapkan kepada rasul-rasul. Bermaksud mereka ada accountability, mereka ada pertanggungjawaban jawab terhadap rasul-rasul. Tapi tidak berhenti di situ. Dalam ayat selanjutnya, lalu rasul-rasul itu berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Bermaksud rasul-rasul juga bertanggung jawab untuk mereka yang telah dipilih. Jadi semua orang harus bertanggung jawab. Daripada seluruh jemaat kepada yang dipilih, kepada jemaat dan pemimpin-pemimpin. Kita ada pertanggung jawab di antara satu dengan yang lain. Ada accountability di antara satu dengan yang lain. Jadi kita perlu ada kelompok yang berupaya, bersedia, dan bertanggung jawab. Kumpulan inilah yang Anda harus pilih pada 13 hari bulan, hari Minggu nanti, sebelah petang. Masukkan mereka, hantar mereka menjadi anggota PCC, karena ini yang dicari sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Buat apa ada orang berkeupayaan tetapi tidak ada waktu untuk melayani? Keupayaan boleh dibelajar, keupayaan boleh dilatih, tapi hati yang rindu untuk melayani, hanya Tuhan yang boleh membuat hati setiap orang. Sebab itu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, masuk dalam PCC bukan suatu permainan. Karena kita bertanggung jawab terhadap Tuhan, terhadap kepimpinan gereja, terhadap jemaat, dan terhadap satu sama lain. Pastikan Anda yang dicalonkan mengerti apa yang Anda akan tempuh. Kalau semua ini dipenuhi, baik secara pribadi, ruang dalam kepribadian seseorang, dan juga ruang dalam satu pasukan, maka tidak heran di dalam pasal para rasul pasal 6 ayat 7, ada satu akibat yang penting. Yaitu di dalam ayat 7 dikatakan, firman Allah makin tersebar. Semua kata makin tersebar. Dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah. Semua kata makin bertambah. Juga sejumlah besar. Semua kata sejumlah besar. Imam menyerahkan diri dan percaya. Kalau semuanya diatur sesuai dengan poin yang pertama dan kedua, gereja akan memperlihatkan satu skenario dalam ayat yang ketujuh. Firman Allah makin tersebar. Bermaksud kebenaran akan keluar daripada pintu gereja melalui jemaat di luar sana. Ini lain pula yang kita dengar. Apa yang disebarkan daripada All Saints kepada yang di luar, bukan firman Tuhan yang tersebar, tetapi suara-suara yang sumbang disebarkan. Mengapa? Sebab tidak memenuhi persyaratan baik pemimpin pribadi maupun pemimpin berkumpulan. Yang tersebar lain daripada yang sepatutnya. Firman Tuhan berkata, firman Allah tersebar. Dan sebagai akibat daripada penyebaran kebenaran firman Tuhan itu, jumlah murid di Yerusalem makin bertambah. Alangkah baiknya firman Allah tersebar, makin tersebar daripada All Saints. Dan jumlah murid di All Saints Cathedral semakin bertambah. Dan banyak atau juga sejumlah besar orang-orang yang baru menyerahkan diri dan percaya. Kan ini bagus senarionya. Bukan berpolitik dalam gereja dengan sungut-sungut. Ini boleh dicapai
kebenaran firman Tuhan ini pernah dicapai. Saya pernah melihat dalam masa 20 lebih tahun, dekat 30 tahun melayani. Karena bukan saja IQ, DNA-nya benar. Di gereja-gereja yang kita pernah layani sebelumnya. Saudara, sebab itu penting. Baik secara pribadi maupun berkumpulan, DNA kita mesti betul. Sanggup kehilangan hak kesetaraan, sanggup kehilangan keberadaan, sanggup kehilangan pujian atau kenamaan hanya untuk melayani. Dan selain daripada itu sebagai satu kumpulan, harus berkeupayaan dan rela belajar, harus bersedia atau available, dan harus bertanggung jawab atau accountable dalam segala hal. Dan dengan cara demikian, saya percaya bila persyaratannya Tuhan dipenuhi dengan sungguh-sungguh. Mustahil dengan segenap kebaikan Allah ini tidak mendengarkan doa kita untuk menghargai dan menyatakan kemuliaannya di dalam gereja. Sehingga bukan saja kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kesatuan kita, tapi juga melalui kebenaran firman Tuhan. Bila mana firman Allah makin tersebar, jumlah murid makin bertambah, dan juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Ketika kita menghadiri EJM pada minggu hadapan, fikir tentang skenario ini. Karena ke arah sanalah kita pergi, sesuai dengan tuntutan firman Tuhan. Kalau kita gagal melihat, gagal mengalami skenario yang demikian, kita perlu menyelidiki diri sendiri. Apakah saya penyebabnya? Sehingga kenyataan daripada Tuhan ini tidak menjadi reality di dalam gereja All Saints atau tidak. Atau apakah yang kita sumbang untuk perkara selanjutnya. Saya makin suka belajar dan saya akan terus belajar. 26 hari bulan April ini saya akan memimpin 25 orang pergi ke Turki. Melihat 7 gereja yang tinggal reruntuhan pada hari ini. Dan Anda akan melihat front page, saya akan tulis, sudah siap sebenarnya ditulis dan akan disiarkan minggu depan dalam front page kita di bulletin. Rintihan reruntuhan adalah tema perjalanan kali ini. Saya suka belajar sebab bila saya belajar sesuatu, selepas 2 kali pergi ke Baitul Maqdis, ke Mesir, ke Jordan, belajar sesuatu daripada apa firman Tuhan kata, saya bawa balik kepada jemaat untuk dikongsikan. Kali ini dengan 7 gereja, saya percaya ada sesuatu yang baru dengan tema rintihan reruntuhan. Karena tinggal reruntuhan sejak gereja itu pada hari ini. 7 gereja yang disebut dalam kitab Wahyu. Saya akan membawa pelajaran baru kepada Anda. Beberapa tahun sebelumnya saya pernah menonton apa itu kartun The Lion King. Dan itu masa itu video kaset videonya besar, masih besar lagi. Tapi beberapa yang terbaru ketika Lion King sudah diubah menjadi 3D, anak-anak saya bawa saya menonton. Dan saya duduk, walaupun saya sudah tahu ceritanya, tapi karena bersekutu dengan anak-anak, duduk di sanalah menonton. Tapi ada satu hal yang saya missing. Saya miss waktu saya menonton cerita Lion King yang pertama. Saya hanya ingat bagaimana Simba menangis minta tolong. Somebody, anybody, dia kata. Selepas bapaknya dikhianati oleh pacinya. Dan istri saya menitiskan air mata pada waktu itu. Tiba-tiba dia sadar, Mundo, dia kata. Hanya kartun menangis. Tapi ada saya miss. Waktu saya menonton 3D, tayangan 3D. Tiba-tiba ada satu rangkai kata, ada tulisan caption yang diucapkan oleh Raja Singa itu. Dia kata, while others
search for what they can get. The good king will search for what they can give. Sementara orang lain mencari apa yang mereka dapat untuk diri sendiri. Raja yang baik mencari apa yang boleh mereka berikan kepada orang lain. Saya simpan itu, saya pikir saya ada post di Facebook saya. PCC, kepimpinan gereja harus begitu. Cari, improve diri Anda, belajar lebih untuk diberikan kepada jemaat. Bukan untuk memperoleh apa yang Anda ada. 13 hari bulan, pilihlah pribadi-pribadi yang mencari sesuatu untuk kepentingan bersama. Bukan untuk mencari hak demi kepentingan diri sendiri. Supaya nanti firman Allah makin tersebar. Jumlah murid makin bertambah. Dan banyak juga sejumlah besar imam percaya kepada Yesus Kristus. Kiranya Tuhan berkati dan selamat berdoa untuk IJM.